Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh berjumpa pada saat ini dalam program Belajar Firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Salmon Parasa hadir kembali untuk memberkati kita. Dan mari siapkan hati kita sejenak. Kita akan boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan mau berbicara satu topik firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 22 dan sampai 29. Tetapi di ayat 25 dikatakan, ayat 22 dikatakan bahwa hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar. Kalau hanya sekedar pendengar, Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin, tetapi seketika dia pulang maka dia tidak ingat lagi bagaimana bentuk rupanya. Nah, saudara-saudaraku jemaat orang-orang Kristen yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa hari ini kita sedang dituntut bukan hanya sekedar orang Kristen yang memiliki identitas Nasrani, dan juga kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang sebatas di pengetahuan, tetapi Alkitab sedang menuntut saya dan saudara menjadi orang Kristen yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, saudara-saudaraku, ya, ada 3 hal menurut pandangan Alkitab. Ya, bagaimana kita, ya, ketika saudara dan saya tidak menjadi pelaku firman, apa pandangan Alkitab, saudara? Yang pertama, bahwa di dalam Yakobus pasal pertama ayat 22 dikatakan di sana, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan saya baca, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menjadi pelaku firman, hanya sebatas pendengar, kita sedang menipu diri sendiri. Saudara, hari ini ya satu fenomena yang sering kita perhatikan hari ini adalah di mana terdapat banyak pekerjaan-pekerjaan seseorang hari ini menipu, ya, dalam lewat media sosial dan juga teknologi hari ini, ya, orang sedang banyak melakukan pekerjaan tipu menipu, saudara-saudaraku. Ya, kita tahu bahwa penipuan ini atau tipu menipu ini adalah pekerjaan iblis. Ya, setan itu adalah raja ulung penipu dan juga pendusta. Nah, saudara-saudaraku, setan tahu betul bagaimana manusia itu bisa ditipu dan bisa dijadikan menjadi bahan mainannya. Untuk itulah hari ini firman Allah mengingatkan kita, ya, seberapa banyak hari ini orang Kristen yang menipu dirinya sendiri. Katanya dia Kristen, katanya dia seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan kebenaran firman Allah. Ya, dia bukan melakukan firman Tuhan yang dia pahami, yang dia tahu, yang dia yakini. Dia justru mempermain-mainkan kebenaran itu lewat perbuatannya. Saudara-saudaraku, ingatlah Alkitab, menurut pandangan Alkitab, orang yang tidak melakukan firman yang dia pahami, yang dia yakini, dia adalah orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Saya percaya tidak ada orang yang beruntung ketika ditipu. Ya, maka hari ini jangan tipu dirimu. Lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika kita hanya sebatas menjadi pendengar yang setia dan juga menjadi orang yang hanya sekedar memahami, kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup kepada hal-hal yang benar. Saudara, kalau ditanya hari ini, saya percaya orang Kristen yakin betul bahwa Alkitab itu adalah firman. Dan yakin betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya hari ini, seberapa banyak orang Kristen hari ini melakukan firman yang dia pahami, yang dia yakini. Ini yang menjadi persoalan.
Dan Tuhan tidak mengharapkan kita hanya sebatas pendengar dan juga sebatas orang yang memahami, hamba-hamba Tuhan yang memahami. Tetapi Tuhan harapkan kita menjadi orang yang betul-betul melakukan firman yang kita yakini tersebut. Nah, saudara, kalau hanya sebatas di pemahaman, hanya sebatas pemikiran, saudara, kamu dan saya tidak akan pernah mengalami perubahan. Perubahan kepada yang baik tentunya. Ya. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudaraku, orang yang hanya sebatas di pengetahuannya saja, dia tidak akan pernah mengalami perubahan kepada yang lebih baik. Ya. Setan tidak pernah mengalami perubahan. Ya. Setan tidak akan pernah bertobat. Karena apa? Setan memahami firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah melakukan kebenaran firman itu. Maka dia tidak akan pernah berubah. Kalau saudara-saudaraku yang saya kasihi hanya sebatas di pengetahuanmu saja, sebatas di pikiranmu saja, maka kamu tidak akan pernah mengalami perubahan yang baik, baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Alkitab ini mengatakan jangan kamu hanya sebatas pendengar, tetapi kamu harus melakukan yang kamu dengar hari ini, yang kamu dengar lewat persekutuanmu kepada Tuhan. Apa? Lakukan. Jangan hanya simpan dalam pemikiran, tapi lakukan, impartasikan dalam kehidupanmu. Kalau tidak demikian, maka tidak akan pernah ada artinya dalam hidup kita. Ya. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu kita jadikan hanya pelengkap di pengetahuan kita saja, itu ibaratkan seperti ya makanan vitamin yang kita makan tetapi tidak pernah kita keluarkan atau tidak pernah kita ada terjadi sirkulasi keluar dan masuk Bapak Ibu Saudara, atau masuk dan keluar. Nah, tertampung terus dalam tubuh kita. Sebaik-baiknya, sesehat-sehat apapun makanan kita nikmati, kalau hanya kita makan dan tidak pernah pencernaan kita bereproduksi dengan baik, saudara, itu akan menjadi masalah dalam tubuh kita. Nah, tentunya kalau kita makan harus ada yang keluar. Kalau ada yang masuk harus ada yang keluar. Saudara, firman Tuhan yang kita pahami, firman Tuhan yang kita terima, kalau kita hanya simpan terus dalam pengetahuan, dalam pikiran, dalam hati, lalu tidak pernah kita bagikan kepada orang lain, saudara-saudaraku, disinilah bisa kita disebut menjadi orang Kristen yang kurang sehat. Maka kita harus melakukan supaya kita mengalami pembaharuan. Ya. Kalau ada yang masuk harus ada yang keluar, supaya terjadi pembaharuan. Nah, firman Tuhan yang kita tahu, yang kita dengar setiap minggu, setiap hari, ya, sejauh mana kita sudah melakukannya? Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tanya seberapa lama kamu jadi orang Kristen, tetapi yang Tuhan tanya, yang Tuhan harapkan, seberapa jauh kita melakukan kebenaran firman. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika saudara dan saya tidak menjadi pelaku firman, maka kamu akan menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal. Hanya sebatas di pengetahuan, di pikiran. Ahli Taurat, orang Farisi, soal teolog, soal pemahaman, pemikiran, luar biasa. Tetapi di dalam hal perbuatan, mereka dikatakan adalah orang yang bebal. Ya. Orang yang hanya sebatas di pengetahuan saja. Maka setiap kali Yesus melayani, berjumpa dengan ahli Taurat, orang Farisi, Yesus selalu mencekam mereka. Yesus selalu menegur mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah hidup di dalam praktik firman Tuhan. Hanya sebatas model saja, ya, gambar luarnya saja. Tuhan berkata mereka itu ibaratkan seperti kuburan yang dilapis, dipernak-pernik dari luar, kelihatan cantik tapi di dalam tengkorak Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kehidupan kita menjadi orang Kristen. Kalau hanya sebatas tahu, paham, tapi tidak pernah melakukannya, kita disebut menjadi kelompok orang yang bebal. Perhatikan baik-baik, kalau ada orang Kristen yang tahu firman tidak melakukannya, lama-kelamaan jadi bebal. Tidak bisa menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka sering menjadi batu sandungan bagi orang percaya pengikut Kristus.
Tetapi Yesus dalam pelajarannya, di dalam pelayanannya, yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dia lakukan. Apa yang dia lakukan, dia perkatakan. Saudara-saudaraku, ini perbedaan dengan ahli Taurat. Apa yang mereka perkatakan tidak mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan mereka tidak perkatakan. Berbeda sangat dengan model pelayanan Yesus. Dan itulah sebabnya Yakobus kembali menuliskan firman ini. Hendaklah kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya sebatas paham, tahu, tapi tidak melakukan. Sesungguhnya Allah mengharapkan saudara dan saya jadilah pelaku firman. Amin. Saudara, kalau kita menjadi pelaku firman, kita sedang menguntungkan diri kita. Artinya tidak menipu. Lalu saudara, firman itu akan membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Ada banyak orang hari ini merindu hidupnya berubah, keluarganya berubah, anak-anaknya berubah, tapi hidupnya tidak pernah melakukan firman. Saudara, mustahil engkau akan berubah kepada hal yang benar dan baik. Ya, paling mengherankan lagi kamu akan berubah kepada hal-hal yang suram. Orang merindukan perubahan, tapi perbuatan tidak ada. Ibaratkan itu sama seperti menjaring angin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang berhak mengubah hidup kita adalah firman Allah itu sendiri. Saudara dan saya tidak pernah bisa mengubah hidupmu. Yang mengubah kita adalah Kristus. Maka Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Paulus mengalami perubahan ketika Kristus hadir dalam kehidupannya. Dan bukan karena teolognya, bukan karena pengetahuannya, tetapi Paulus mengalami perubahan karena Kristus lahir, hadir dalam hidupnya, firman ada dalam hidupnya. Dia mengalami perubahan, saudara-saudaraku. Dan saya percaya ketika saudara pun hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, melakukan firman, menerima firman, mempraktekkan firman. Saya percaya firman yang kamu lakukan itulah mengubah kehidupanmu. Dan engkau tidak akan pernah menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang yang diberkati, saudara-saudaraku. Maka firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada kita semua, bukan hanya sekedar enak di telinga kita saja, tetapi mari belajarlah untuk melakukannya. Lihatlah perubahan akan terjadi. Lihatlah keberuntungan akan di pihakmu. Lihatlah kuasa Tuhan. Dan juga anugerah Tuhan akan dilimpah gandakan kepadamu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi anak-anak. Berkat bagi orang lain. Karena engkau sedang dirubah mengalami kehidupan yang baru, saudara-saudaraku. Nah, untuk itu kalau saudara-saudaraku rindu hari ini, Tuhan mau jamah, Tuhan mau ubah. Saya bersedia untuk berdoa bagi saudara dimanapun berada. Mungkin engkau hari ini sedang mengalami kebuntuan hidup. Engkau sedang mengalami masalah problem dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Saya mau berdoa untuk saudara. Hanya satu yang saya harapkan, izinkan firman mengubah kehidupanmu. Dan izinkan firman menuntunmu kepada hal-hal yang benar. Belajarlah melakukan firman, bukan hanya sekedar di pemikiran, di pemahaman, tapi belajarlah apa yang kamu tahu. Taurat firman Tuhan yang kamu tahu, lakukanlah. Ada banyak larangan firman Tuhan, ada banyak tuntunan firman Tuhan. Mari sama-sama kita melakukannya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara bodoh dalam firman Tuhan. Semua saudara mungkin sudah paham. Tetapi yang Tuhan mengharapkan adalah saya dan saudara bukan hanya sebatas pendengar, bukan hanya sebatas orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, tetapi mari sama-sama kita untuk boleh menjadi pelaku firman. Saya bersyukur hari ini boleh kembali memberkati kita, dan saya mau berdoa untuk saudara biar Tuhan memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berdoa kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, mendengarkan firman ini, mereka yang merindukan pemulihan, perubahan, jamahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, aku berdoa supaya Roh Kudus dan kuasa firman-Mu hari ini akan mengubah setiap kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, dan mereka akan mengalami perubahan. Biarlah firman-Mu hari ini akan menjamah, memulihkan mereka semua. Dan aku berdoa Tuhan, tangan Tuhan senantiasa
tertopang atas kehidupan saudara-saudaraku ini Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, pulihkan setiap kehidupan umatmu, baik juga keluarga, pekerjaan, perekonomian Tuhan yang pulihkan dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa Tuhan buat saudara-saudaraku ini. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman Tuhan hari ini mengubah kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan saat ini saya sampaikan. Sampai jumpa kembali dalam program-program pembelajaran firman Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya.